Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk sekolah dasar kelas 4. Masih dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul dengan subtema Kisah Keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun atau dikenal dengan Ramses III. Ibunya bernama Yokabad dan ayahnya bernama Imran bin Yasar. Pada masa kelahirannya berlakulah peraturan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Hal ini atas saran ahli nujum, raja yang mengatakan bahwa akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaan Fir'aun. Ketika Nabi Musa lahir, ayah dan ibunya kebingungan. Kemudian Yokabad menerima ilham dari Allah agar menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Dengan meletakkannya di dalam peti yang tahan air, Musa kecil pun dihanyutkan ke sungai. Yokabad menyuruh kakaknya Musa untuk mengikuti kemana peti itu hanyut. Ternyata peti itu ditemukan oleh istri Fir'aun, Asia. Ketika mengetahui di dalam peti tersebut ada bayi laki-laki yang lucu, Asia senangnya bukan main. Dia pun membawanya ke istana untuk dijadikan anak angkatnya. Pada awalnya Fir'aun tidak setuju dengan niat istrinya untuk mengangkat anak Musa. Dia tetap ingin membunuhnya. Namun berkat bujukan istrinya, akhirnya Fir'aun pun setuju. Untuk menyusui Musa, dicarilah perempuan yang bersedia. Namun dari semua perempuan yang datang ke istana, tidak ada yang bisa menyusui Musa. Musa selalu menolak dan menangis. Akhirnya datanglah seorang perempuan yang ternyata adalah Yokabad, ibu Musa sendiri. Yokabad pura-pura tidak mengenal Musa, sehingga Fir'aun dan istrinya tidak tahu. Akhirnya Musa pun menyusu kepada Yokabad karena dia adalah ibunya sendiri. Yokabad pun mendapat tugas menyusui Musa hingga besar. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Musa terjaga dari kemusyrikan di istana Fir'aun. Tinggal di istana beserta raja dan permaisurinya membuat Musa tumbuh menjadi pemuda yang memiliki banyak ilmu pengetahuan dan telah tampak tanda-tanda kenabian padanya. Suatu hari dia berjalan-jalan keluar istana. Dia melihat ada dua orang sedang berkelahi, yaitu suku Kipti dan seorang Bani Israel. Musa berusaha melerai pertengkaran itu, tetapi orang Kipti tidak mau dan marah kepada Nabi Musa. Musa pun marah dan memukulnya. Sekali pukul orang itu pun mati. Kabar kematian orang Kipti oleh Musa sampai ke telinga Fir'aun. Fir'aun marah karena yang terbunuh adalah dari suku Fir'aun. Dia pun memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Musa dan menghukumnya. Musa pun takut dan memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Dia melarikan diri ke Madian dan menempuh perjalanan selama 8 hari. Dia menyesal telah membunuh orang dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Madian, Musa diterima oleh keluarga Nabi Syuaib alaihissalam. Dia mendapat tugas untuk mengembalakan ternak. Pekerjaan itu dijalaninya hingga 10 tahun lamanya. Akhirnya Nabi Musa menikah dengan putri Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah lama tinggal di Madian, Musa ingin kembali ke Mesir. Dalam perjalanannya, Musa dan istrinya tersesat dalam kegelapan malam. Musa melihat sebuah cahaya dari atas bukit. Musa pun berniat menghampiri cahaya itu dan mengambilnya untuk penerangan di perjalanan.
Dia menyuruh istrinya untuk menunggunya, sementara Musa berjalan mendaki bukit itu. Setelah dekat dengan cahaya itu, tiba-tiba terdengar suara, "Hai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Itulah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa alaihi salam. Dia telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Dia juga dibekali mukjizat sebagai bekal untuk berhadapan dengan Firaun. Mukjizat itu berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular yang besar. Dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Musa alaihissalam didampingi oleh saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam, yang fasih dalam berbicara dan berdebat. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Allah memerintahkan Nabi Musa pergi ke Mesir untuk berdakwah kepada Firaun dan membimbing kaum Bani Israel. Nabi Musa mengajak Firaun dan rakyatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firaun menolak dan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang patut dipuja dan disembah. Firaun tidak mempercayai kenabian Musa dan meminta bukti kalau apa yang dikatakan Nabi Musa adalah benar. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Seketika itu berubahlah menjadi ular. Firaun lari ketakutan dan meminta agar Nabi Musa menangkap ularnya. Ketika ditangkap, ular itu pun berubah menjadi tongkat lagi. Firaun belum puas dan meminta bukti lagi. Nabi Musa pun memasukkan tangannya ke dalam baju dan ketika dikeluarkan lagi, tangan itu menjadi putih cemerlang, menyilaukan mata Firaun dan para pejabatnya. Mukjizat Nabi Musa tidak mampu membuat Firaun mempercayainya. Bahkan Firaun mengundang ahli-ahli sihirnya untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Ahli-ahli sihir itu pun melemparkan tali yang dapat berubah menjadi ular. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya dan menjadi ular yang lebih besar. Ular Nabi Musa menelan semua ular para ahli sihir. Para ahli sihir pun terheran-heran dengan peristiwa itu. Akhirnya mereka beriman dan mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Firaun pun marah dan menyuruh tentaranya untuk membunuh Nabi Musa dan semua pengikutnya. Merasa tidak aman di Mesir, Nabi Musa pun mengajak pengikutnya untuk meninggalkan Mesir. Ketika sampai di tepi Laut Merah, tentara Firaun berhasil menyusulnya dan hendak membunuhnya. Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke laut sehingga laut pun terbelah. Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke laut sehingga terbelah. Nabi Musa dan pengikutnya dapat melewati Laut Merah dengan selamat. Ketika Firaun dan tentaranya mengejar, Nabi Musa memukulkan tongkatnya lagi. Kemudian laut menjadi satu kembali dan Firaun dan tentaranya tenggelam di dasar laut. Itulah akibat dari kesombongan Raja Firaun. Selanjutnya teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam termasuk dalam kelompok Nabi dan Rasul yang mendapat julukan Ulul Azmi. Dalam menjalankan tugas kerasulannya, dia memiliki banyak sifat terpuji yang harus kita teladani. Di antaranya yang pertama, suka menolong. Yang kedua, berani menegakkan kebenaran. Nabi Musa sejak kecil sudah menunjukkan sikap berani. Dia tidak suka melihat orang berbuat sewenang-wenang. Berani menegakkan kebenaran adalah sikap yang terpuji. Sikap itu harus kita tiru. Kita harus berani karena benar dan takut karena salah. Orang yang takut akan kebenaran akan tersesat. Allah selalu melindungi orang yang berjuang untuk kebenaran. Jika berbuat benar, kita harus berani. Sifat selanjutnya yang dimiliki Nabi Musa yaitu tegas dalam bertindak. Nabi Musa alaihissalam juga sangat tegas dalam bertindak. Siapapun yang melanggar ajaran-ajarannya akan ditindak dengan tegas. Hal ini ditunjukkannya ketika memimpin Bani Israel. Sikap tegas harus kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tegas menolak ketika diajak untuk berbuat kejahatan, meskipun yang mengajak adalah teman kita sendiri.
Tegas tidak harus dengan kekerasan, tetapi disampaikan dengan lemah lembut. Jika ada orang lain yang berbuat dosa, kita harus mengingatkannya. Kita tidak boleh menyakiti atau berbuat kekerasan kepada mereka. Itulah diantara keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anakku, setelah kalian menyaksikan video tadi, selanjutnya kegiatan kalian silahkan tulis dan jawab pertanyaan berikut. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.